Jumpa lagi Sobat Pembaca. Kali ini kita akan membicarakan sebuah buku yang judulnya First You Write a Sentence yang ditulis oleh Joe Moran. Joe Moran adalah seorang profesor of English, profesor jurusan bahasa Inggris dan sejarah budaya di Universitas Liverpool John Moores. Buku ini diterbitkan tahun 2018. Saya menemukannya di awal tahun 2019 di London. Ketika itu masih ada di rak buku baru. Dan saya nggak yakin sih nanti kalau sudah tidak buku baru lagi, mau ditaruh di mana buku ini. Karena dia bisa ditaruh di buku untuk bahasa Inggris tentu saja di London. Dan dia juga bisa ditaruh untuk di buku self-help karena pengalaman saya membacanya justru banyak hal-hal yang saya bilang bisa diterapkan bukan sekedar untuk menulis, tapi juga dalam kehidupan kita. Dan ini juga salah satu hal yang saya nikmati setiap saya pergi ke toko buku. Banyak orang berinteraksi buku dengan cara yang berbeda. Misalnya buku dilihat secara utilitarian, sebagai fungsi tertentu. Ya udah, kita mencari ke sana karena kita ada kebutuhan tertentu dan beli-belilah buku itu. Misalnya buku bagaimana caranya merawat sepeda dan sebagainya, sangat spesifik. Tapi ada juga buku yang kita cari untuk menemukan keindahan, misalnya dari sastra dan sebagainya. Tapi ada juga buku seperti ini yang saya nggak menduga saya akan menemukannya. Karena yang pertama, saya bukan penulis, jadi saya nggak mencari buku ini. Tapi ketika menemukannya, dia membuka hal baru. Dia juga mengaitkan dengan hal yang sudah saya lakukan sebelumnya, walaupun tidak langsung dalam hal menulis misalnya, karena saya adalah penerjemah, atau saya juga ada coder. Dan ini sesuatu yang saya rindukan kalau nanti dunia sudah terbuka lagi, selesai pandemi ini, menemukan hal-hal yang tidak sengaja di toko buku, bukan sekedar algoritma sosial media atau orang-orang yang menyarankan sebuah buku. Iya, dari buku ini kita mulai dengan kredonya dia di bab terakhir deh. Ini yang menunjukkan segala semangat dari buku ini. Dia bilang, "We humans are the noticers. If our lives have any point, which I doubt, it might be this, to notice the world with our own eyes and to wrap that noticing in words. For this, we made the perfect receptacle, a sentence." Terjemahan bebasnya ya, kita manusia ini adalah pengamat pada dasarnya. Jika hidup kita ini ada tujuannya, sesuatu yang penulis ini agak meragukan, mungkin tujuan itu adalah ini, mengamati dunia dengan mata kepala kita sendiri dan membungkus pengamatan itu ke dalam kata-kata, dengan kata-kata. Untuk tujuan ini kita punya sebuah wadah yang sempurna, yaitu kata-kata. Walaupun ini ada di halaman terakhir, tapi sejak halaman pertama saya sudah tahu bahwa orang ini bukan sekedar melakukan ini sebagai sebuah pekerjaan, tapi ada passion di situ. Buku ini mungkin bisa dilihat sebagai panduan buat mahasiswa, tapi kalau saya mahasiswanya dia, saya akan senang banget baca buku ini karena dia tidak seperti kesan saya soal tipikal buku teks atau buku silabus kuliah yang kering hanya berdasarkan fakta. Saya bahkan iri atau saya bahkan terinspirasi untuk melakukan beberapa hal yang dia lakukan di sini. Atau saya jadi aware pada sesuatu yang sebelumnya saya tidak sadari. Kalau misalnya kita lihat orang yang ikut di misalnya di American Ninja Warrior
atau Ninja Warrior competition yang ada di TV itu, kita kan melihat mereka memang secara fisik lebih dari orang biasa yang bisa pull up dan sebagainya, tapi kita juga ngelihat ada hal lain di situ. Orang-orang ini sadar banget sama space. Jadi misalnya dia harus berdiri di sebuah tempat di ketinggian 10 meter dan sebagainya, dia sadar bahwa setiap gerakan kecil yang dia buat itu ada efeknya sama keseimbangannya atau sama kemampuannya untuk melakukan hal fisik yang lain. Dan itu tampak banget di sini. Jadi kalau dia seorang atlet Ninja Warrior, si penulis Joe Moran ini adalah seorang atlet di dalam menulis. Saya melihat banget bahwa bukunya tidak terlalu panjang, tapi dia mencakup berbagai banyak hal, dan jadi juga buku ini bisa dibikin panjang banget, bisa jadi 800 halaman, tapi bisa juga dibikin cuman 10 halaman. Kalau dibikin 10 halaman, dia akan menjadi pointer-pointer. Dan dua alternatif itu sama buruknya menurut saya. Karena dua-duanya tidak enak dibaca. At least membaca yang voluntary, yang sukarela, bukan membaca seperti bahan wajib kuliah. Satu hal baru yang saya sadari di sini, ketika dunia kepenulisan atau karya-karya tulis, saya selalu berpikir bahwa unit terkecilnya adalah kata-kata. Ternyata, atau menurut dia, unit terkecilnya itu adalah kalimat. Jadi dia memulai argumennya dengan bagaimana membuat kalimat itu. Walaupun dia juga menyebutkan bahwa tidak ada persetujuan soal definisi apa yang disebut kalimat, tapi setidaknya secara visual ada misalnya tanda titik. Ketika ada titik, maka sebuah kalimat berakhir. Itulah. Jadi kita bisa mulai melihat properti-properti apa yang bisa, atau sifat-sifat apa yang bisa dimiliki oleh sebuah kalimat. Sebelum masuk ke situ, dia juga bilang bahwa kalimat itu sentence, kata bahasa Inggris yang artinya kalimat, itu berasal dari kata bahasa Latin yang namanya sentire, yang artinya to feel. Ini menunjukkan bahwa tidak salah kalau kita menuntut sebuah kalimat itu punya nilai estetik, bahwa kalimat itu harus bagus, tidak sekedar penyampai fakta atau penyampai pesan. Lalu dia menyebutkan banyak hal, kualitas-kualitas apa yang harus dimiliki oleh sebuah kalimat yang estetis, yang bagus, tapi satu yang saya garis bawahi yaitu memorable. Karena dia unit terkecil, setidaknya ketika dibaca kita tidak perlu, atau dia harus bisa diingat kalimat itu. Rangkaian kata itu harus bisa diingat. Jadi yang kerja keras itu seharusnya penulisnya atau penerjemahnya kalau di saya. Kita harus bekerja keras membuat suatu kalimat supaya dia memorable dan supaya pembacanya tidak harus bekerja keras. Itu dia bilang. Lalu dia juga bilang bahwa cobalah berpikir seperti seorang pesulap atau magician ketika membuat kalimat itu. Magician tidak menampakkan keseluruhannya, tapi magician itu sadar banget kapan dia harus menutupi sesuatu, kapan dia harus menyingkapkan sesuatu yang membuat ada efek daya tarik, ada hide and seek di situ. Lalu dia menyodori kita dengan usulan bagaimana caranya bagaimana cara mengetahui bahwa kita menemukan kalimat yang bagus, yaitu dengan feedback. Salah satunya yang dia sarankan adalah membuka indera pendengaran kita, karena kalimat itu pada dasarnya tidak boleh terlalu jauh dari speech, dari ujaran. Dia seharusnya mudah didengar, karena ujaran lisan itu jelas memorable. Siapa yang bisa ngomong sesuatu yang dia tidak bisa ingat dirinya sendiri, kecuali kalau dia membaca sebuah teks, and that is irony. Pentingnya feedback ini kalau dalam dunia tulis menulis atau dalam dunia yang sudah saya ajar dalam terjemahan, feedback yang paling dekat adalah editor. Tapi itu setelah naskahnya selesai. Jadi pada dasarnya penulis atau penerjemah itu tidak mendapatkan feedback sampai naskahnya selesai, which is a pity.
pentingnya feedback ini saya kaitkan dengan aktivitas saya yang lain, yaitu coding. Coding itu, buku ini mungkin setara lah atau sama pendekatannya dengan buku ini untuk coding, clean code. Jadi menulis kode adalah menulis instruksi yang bisa dimengerti oleh mesin, tetapi pada prakteknya bukan cuma mesin yang harus membaca kode itu, tetapi orang sesudah kita yang ingin menambahkan fitur baru atau ingin menambahkan atau membetulkan kesalahan harus membaca kode itu. Kalau dia tidak bisa dibaca, maka ada unsur cost di situ, ada harga. Kalau misalnya dia bagus dan gampang dibaca, kita bisa melakukan sesuatu atau coding yang baru dengan waktu 1 jam. Kalau dia sulit dibaca, mungkin kita bisa sampai 5 jam hanya sekedar untuk mengerti baru melakukan perubahan. Dan itu costly, itu mahal. Dan saya sering merasakan paralelitasnya, memilih kata, memilih nama variabel, memilih nama metode, itu sama prosesnya di otak saya seperti ketika saya memilih kata-kata untuk diterjemahkan ke Indonesia dari bahasa Norway misalnya. Ya, ini salah satu hal yang saya sukai lagi dengan melakukan ini. Ketika ada suatu buku, saya senang mengaitkannya dengan buku yang lain karena dia akan menjadi personal buat saya. Apa artinya buku ini buat saya? Ya karena itu. Jadi saya di sini tidak menjual buku yang memberikan atau menawarkan manfaat general karena saya nggak tahu siapa yang mendengarkan ini. Tapi setidaknya inilah manfaatnya buat saya. Bab yang paling menarik buat saya adalah bab ketiga, yang isinya membahas soal kata benda dan kata kerja, noun versus verbs. Mungkin perlu disebutkan juga bahwa orang yang mungkin menikmati buku ini adalah orang yang punya pengetahuan sedikit soal gramatika. Jadi paling nggak nyaman dengan noun, verbs, adjective, kata benda, kata kerja, apa bedanya kata-kata itu secara kategori. Tapi juga kalau nggak terlalu mengerti, buku ini bisa menjadi motivasi untuk mengerti. Google aja dulu apa itu artinya. Dan gramatikanya dalam bahasa Inggris. Karena ya, it's natural. Dia menyebutkan soal metafora ketika merangkai kata atau menggabungkan beberapa kata menjadi sebuah kata majemuk, compound words. Metafora yang membandingkan sebuah fenomena dengan fenomena lain. Cobalah berpikir mencari keseimbangan antara sesuatu yang baru, sebuah perbandingan yang belum pernah didengar sama si pembaca atau dibaca sama pembaca, dan yang sudah dikenal. Jadi jangan kalau dia terlalu dikenal maka dia akan menjadi klise, kalau dia terlalu tidak dikenal maka you lost the point. Jadi kembali lagi ke sense-nya magician tadi, hide and seek, mencari titik tengah yang menyegarkan itu. Banyak tips-tips di situ juga. Lalu, karena ini yang paling kena buat saya itu masalah nominalisasi. Masalah pembuatan kata benda dari kata-kata lain. Dia bilang bahwa budaya barat sudah terlalu fokus kepada abstraksi sehingga pembentukan kata-kata benda makin kompleks. Nah, bidang saya sendiri banyak banget melakukan ini. Dan mungkin bidang bisnis juga, buku manajerial, mungkin buku politik. Dia memberi contoh misalnya nih, kata-kata yang untuk orang yang nggak ada di bidang itu doesn't make sense. Supply chain resource issues. Intinya adalah isu yang terkait dengan supply chain resource. Dia bilang menurut saya sih kalau sebuah compound, kata majemuk itu butuh sebuah penjelasan atau butuh sebuah definisi, ya itu sebuah indikator bahwa mungkin ini nggak natural atau secara estetik tidak terlalu bagus. Ya tapi bidang-bidang tertentu it could make sense. Website content delivery platform. Ya ini banyak banget nih
di dunia saya. Kalau kita ke conference, at the end of the day, setelah seharian dengerin jargon-jargon dan kebanyakan misalnya website content delivery platform, WSDP. Habis itu orang ngomongin sikatan-sikatan di seharian. Capek banget. Salah satu sarannya untuk tidak terjebak dengan kata-kata yang seperti ini atau kata menjebuk yang kompleks ini, gunakan kata kerja misalnya. Contoh yang dia sebutkan, alih-alih memakai put emphasis on, use the word emphasize. Give the impression, suggest, atau draw attention to, notes. Dari segi panjangnya aja udah kelihatan. 3 kata sama 1 kata. Dan kalau kita coba, ya ini seperti yang disarankan tadi, dengarkan apa kalimat itu, maka kita akan ngerasa rasanya lebih ringan yang kedua. Nah, ini bagus banget nih kalau ada contohnya dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian dia meneruskan diskusi dengan aspek-aspek, hampir semua, menurut saya nggak tahu secara pasti, tapi menurut saya hampir semua aspek-aspek gramatika Inggris dibahas sama dia di situ. Misalnya subjunctive, peran kata to be. Nah, ini sesuatu yang di bahasa Indonesia nggak ada. Saya sarankan, saya sangat rekomen untuk membaca buku ini. Lalu dia menyebutkan bahwa menulis kalimat adalah sebuah aktivitas problem solving. Langsung saya kaitkan lagi dengan menulis kode. Menulis kode itu basically problem solving. Terus di mana estetikanya? Dia menyamakannya dengan seorang surfer yang surfing ombak yang tinggi. Semakin kelihatan bahwa itu tampak mudah, itu menunjukkan estetikanya di situ. Sama seperti saya melihat gitaris, saya tahu, wah ini cepet banget, ini sulit banget nadanya. Semakin dia melakukannya seperti tanpa usaha, disitulah kita senang melihatnya. That's what the aesthetic is. Jadi kalau bisa, ketika kita menyampaikan sebuah ide yang sulit, pakailah kalimat yang membuatnya seakan-akan effortless. Saya jadi ingat mungkin ini daya tarik saya pada buku-bukunya Haruki Murakami. Karena seingat saya Haruki Murakami itu kalimatnya pendek-pendek, walaupun dunia yang dia berusaha gambarkan itu kadang-kadang absurd, surrealis seperti itu. Nah, ini jadi pengen baca Haruki Murakami lagi deh. Terus dia juga bilang nih, Santo Agustin itu pernah menulis di confession-nya, di diarinya, ketika dia merasa terkejut melihat uskup di Milan membaca tanpa menggerakkan bibirnya. Karena kesan saya pada zaman itu, membaca itu bukan sesuatu yang silently. Membaca itu keras-keras. Walaupun saya pernah ngikuti juga tren speed reading yang menyalahkan kebiasaan ini, kita di sekolah dibilang kamu terlalu sering, yang membuat kita membaca itu lambat adalah kita, walaupun kita tidak membacanya keras-keras, tetapi di dalam pikiran kita membacanya keras-keras. That's why we read slowly. Contoh ini bilang bahwa mungkin memang begitu seharusnya gitu loh. Niat membaca cepat itu beneran mungkin sangat kapitalistis ya, karena kita merasa bahwa time is money or kita nggak punya banyak waktu. Tapi kalau kita slow down dan seperti yang saya lakukan ini, mengikatkannya dengan yang lain, saya pikir di situ lebih pentingnya atau lebih efektif in a way, karena kita nggak perlu melakukan ini 2 kali cepat-cepat, karena makna ini langsung ada di dalam diri saya setelah saya membaca seperti ini dan menyampaikannya lagi. Jadi itu. Tapi sebagai penulis, ini adalah salah satu bentuk feedback loop. Kalau misalnya, ya kita nggak mungkin
Kalau kita menulis tesis 5.000 kata, ya kita nggak bisa membacanya keras-keras setiap saat. Tapi kalau kita sedang menulis suatu paragraf, karena toh aktivitas menulis itu dilakukannya paragraf per paragraf kok. Kalau kita merasa ada paragraf yang agak problematik, ini kayaknya bagus atau enggak, teslah dengan membacanya keras-keras. Karena itu juga kadang-kadang membuat pikiran kita jadi lebih tertata ketika kita melibatkan lebih dari satu senses. Jadi bukan cuma indera penglihatan, tapi juga indera pendengar yang dilibatkan dengan aktivitas membaca keras-keras itu. Ini saya lakukan juga ketika coding, ketika saya membuat nama metode dan parameternya gitu ya. Saya baca keras-keras, make sense nggak gitu. Ketika membaca keras-keras, saya tahu, oh ini sebenarnya nggak perlu nih. Proses eliminasi itu bisa kelihatan lebih obvious, lebih jelas ketika kita membacanya keras-keras. Ada bagian tentang adjektif, tentang kata sifat yang sangat menarik buat saya. Dia bilang, kata sifat itu sangat berpotensi untuk membuat, kata sifat itu powerful banget, atau berdaya kuat banget. Tapi kalau disalahgunakan, dia bisa membuat ketidakjelasan, membuat kabut di dalam tulisan kita. Dia menyebutkan penulis-penulis tentang wine. Jadi di barat ini budaya wine itu sangat fancy, yang membuat harus ada orang yang mengomentarinya dengan kata sifat yang sebenarnya nggak masuk akal. Karena wine itu katanya kan cuma melibatkan rasa dan penciuman. Seberapa banyak sih kata sifat untuk mendeskripsikan itu? Jadi dia bilang, ketika kata sifat itu menjadi berlebihan, bisa muncul kalimat-kalimat seperti component parts, personal belonging. What does it mean? Forward planning. Planning doesn't need forward. Terus ada juga kata-kata kerja, kata sifat seperti yang sangat sering kita dengar di buku-buku manajemen. Robust, proactive, strategic. Ini abstrak sebenarnya, kita nggak akan tahu. Kita, ya seperti saya bilang tadi, tesnya adalah apakah ketika kita menyebutkan kata-kata itu kita perlu menerangkannya. That's the test. Usulan solusinya buat dia, saya nggak terlalu mewakili semua apa yang dia tulis ya, jadi mungkin agak loncat-loncat. Kalau dia memberi contoh suatu kalimat di bukunya Dan Brown. Dan Brown ini membuat dia mendeskripsikan seorang tokoh yang punya jenggot. Dia mendeskripsikan dengan bagaimana bentuk jenggotnya dan bagaimana bentuk kumisnya. He had a shaggy beard, bushy mustache, bla 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 bla. Jadi di kalimat itu ada beberapa deskripsi. Ketika kita membaca kalimat ini, dia mendeskripsikan 5 benda, terus setiap benda itu ada kata adjektif di belakangnya. Dia bilang mudah sekali pembaca itu udah di kata kelima dia nggak akan ingat lagi apa adjektif dari kata pertama, kata benda pertama. Jadi dia mengusulkan kalau kita memang ingin bahwa kata-kata sifat itu menjadi penting, cobalah dijadikan predikat. Jadi alih-alih bilang he had a shaggy beard, his beard is shaggy. His bushy mustache, his mustache is bushy. Jadi di situ meringankan sih menurut saya, meringankan pembacanya, nggak terlalu mikirin. Ya kecuali kalau memang dia menganggap ini nggak penting, ini cuma sekedar feeling atau sekedar memenuhi target jumlah kata saja. Jadi itu usulannya. Satu lagi yang saya ambil, selain kecintaannya terhadap kata-kata, dia menyebutkan, atau terhadap kalimat, aktivitas menulis, dia memberi contoh kalau di hari yang depressing, kadang-kadang ada yang membuat dia terhibur, yaitu
Dia melihat misalnya di kereta, kalimat iklan atau kalimat layanan publik, lalu dia bilang, oh, dan dia mengeritiknya, dia memperhatikannya. Kadang-kadang kalimat yang kita lihat obvious sehari-hari, kalau kita lihat lebih dalam lagi, terus kita terapkan apa yang kita tahu sama kalimat itu, dia tampak penting atau dia tampak menarik gitu loh. Ini ajakan untuk apa? Dia bilang ini ajakan untuk curious, ini ajakan untuk menerapkan rasa ingin tahu. Dan dia merasakan ketika dia sudah mulai curious, dia udah lupa sama kesedihannya atau sama kemurangannya. Terus dia bilang, kata curious itu diambil dari kata Latin cura, C-U-R-A, yang memberikan atau yang menjadi kata cure, menyembuhkan, dan care. Jadi curiosity is a cure for self-absorption. The cure being to care about the world and lay down roots in it again. Ya, ini mungkin bagian dari self-help-nya buku ini, dan ini bukan satu-satunya contoh yang dia kaitkan dari kata-kata. Dan ini menurut saya bagian dari tarik ulur tadi ketika dia sedang menyebutkan sesuatu yang teknis, dia memasukkan ini supaya kita, oh ini bagus nih, kita terus membaca. Ya, sebelum saya tutup, buku ini tentu saja mengutip buku-buku lain, dan itu yang niat saya untuk lakukan lebih banyak, supaya buku itu tidak berdiri sendiri dan setelah kita membacanya kita lupa. Saya paling sebel deh kalau ditanya ada orang, bukunya gimana tuh? Bagus. Nggak ada diskusi. Ya, what's the point then? Dan salah satu membuat buku itu contextualize atau terkontekstualisasi di dalam diri kita, yaitu dengan mengaitkannya dengan buku lain. Ada banyak buku yang dikutip atau disitir di buku ini yang saya nggak tahu, tapi ada dua yang saya tahu. Yang pertama bukunya Karl Ove Knausgård. Buku ini beberapa tahun yang lalu meledak, si penulisnya jadi terkenal ketika Norwegia menjadi tamu di Frankfurt Book Fair. Kayaknya Knausgård mestinya salah satu jadi yang difiturkan. Ini adalah apa ya, autofiction. Jadi sebenarnya autobiografi yang dikemas sebagai fiksi. Jadi dan itu juga membuat masalah bagi si penulisnya karena di situ dia melibatkan istrinya atau keluarganya yang dia sebutkan, yang kadang-kadang mungkin terlalu mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya diungkapkan secara publik. Tapi yang menarik dari buku ini adalah yang disebutkan pengalaman si Karl Ove ini membaca Theodor Adorno. Jadi bab-bab terakhir ketika selesai membicarakan bagaimana merangkai sebuah kata, buku ini juga mulai mikir kata yang bagus itu gimana? Kata yang pendek, tapi jangan terlalu pendek. Itu juga. Tapi ketika kita harus membuat kalimat yang panjang, buatlah dengan yang bagus. Nah, ditunjukkan kata-kata itu bahwa banyak misalnya Virginia Woolf atau yang pakai stream of consciousness. Jadi mungkin ini kalau musik dia bukan musik pop, mungkin ini jazz yang eksperimental, yang bermain ke ranah teknis, yang mungkin lebih sulit diapresiasi oleh khalayak umum, tapi orang-orang yang profesional atau musisi profesional bisa mengapresiasinya. Nah, si Knausgård ini ingat pengalamannya membaca sebuah buku filsafat karangannya Theodor Adorno. Dia bilang buku itu berat, tapi usaha membaca buku itu patut disyukuri. Jadi dia bilang it's worth it. Itu layak untuk dilakukan. Jadi itu intinya adalah di sini nggak ada hukum. Jadi ini sebuah guide. Mungkin kita bilang bahwa secara umum kalimat yang pendek itu lebih bagus dari kalimat yang panjang. Tapi kalimat yang panjang itu bisa bagus juga asal dilakukannya dengan cara yang bagus. Dan bantulah si pembaca itu untuk memahaminya. Jadi kalau mau bikin kalimat panjang, tetap
Kalau bisa, yang kerja berat itu si penulisnya, bukan si pembacanya. That is a good thing, a good takeaway for me. Dan buku kedua tentu saja sesuatu yang menjadi penting dalam hidup saya beberapa tahun terakhir ini sejak pertama kali menemukannya, yaitu buku Flow, karya Mihai Csikszentmihalyi. Di buku Flow ini dia bilang, ya kata flow itu bisa dipakai di macam-macam konteks ya. Ya misalnya kalimat yang bagus atau paragraf yang bagus atau tulisan yang bagus adalah tulisan yang punya flow. Artinya apa? Saya buka dulu deh. Dimulai dari definisi. Psikologis Mihai Csikszentmihalyi berkata bahwa flow itu adalah atau terjadi ketika pikiran dan tubuh orang itu begitu tenggelam dalam sebuah aktivitas yang membuatnya tidak terasa, yang membuatnya mengalir, flow of course. Jadi kalau misalnya aktivitas itu terdiri dari beberapa subtask atau subaktivitas, maka dia mengalir begitu saja. Dan rasanya waktu berjalan kalau misalnya waktu berjalan cepat, we have fun, and it's joyful. Kalau bisa penulis punya agenda ini ketika dia menulis, bagaimana cara membuat si pembaca bisa sampai ke state itu. And there are a lot of other thing I can talk about flow. Aku punya presentasi khusus soal flow, tapi ternyata dia sebutkan di sini. So it's something, ketika kita merasa ada orang lain yang menyukai buku yang kita suka, it feels like validasi atau oke, ternyata memang penting juga ya, bukan cuma saya aja yang merasakan kayak gitu. Yes, semoga komentar buku ini bisa memberikan efek yang sama untuk yang dengerin, atau kalau enggak juga ini akan menjadi sebuah pengingat buat saya ketika saya mendengarkan audio ini lagi. Mungkin ada ide baru yang muncul atau sekedar mengingatkan apa yang sudah saya lakukan. Karena ini adalah, mengutip Pak Hernowo lagi, ini adalah sebuah bentuk mengikat makna. Makasih Pak Hernowo. Sampai jumpa lagi.